Kendati hasil survei elektabilitas masih memposisikan Anies di urutan ketiga, partai politik pengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak khawatir. Wajar saja Anies berada di ranking 3 karena sudah sebulan lebih Anies tidak bergerilya. Beda halnya dengan Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Peta koalisi pemilu 2024 memang belum dapat terbaca secara gamblang. Meski demikian, nama capres dan cawapres selalu menarik perhatian. Elektabilitas mereka juga terus dimonitor partai politik. Teranyar lembaga survei Indonesia LSI merilis elektabilitas capres baik itu Prabowo, Ganjar, dan Anies bersaing ketat. Adapun survei berdasarkan pertanyaan terbuka atau top of mind itu menempatkan Prabowo Subianto dengan perolehan 18,3%. Ganjar Pranowo 16,2% dan Anies Baswedan 13,1%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam rilisnya juga menyebut elektabilitas Prabowo terus menguat. Sementara Ganjar sempat mengalami penurunan di medio Februari-April, sedangkan Anies mengalami penguatan namun tidak setinggi Prabowo. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan Januari itu cenderung mengalami penguatan. Cuman penguatannya tidak setinggi yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Sehingga posisinya Pak Prabowo nomor 1, Pak Ganjar nomor 2, Pak Anies nomor 3 di sini. Nama-nama lain juga dinamis. Kendati elektabilitas bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem masih berada di bawah Prabowo dan Ganjar, namun Nasdem mengaku tak khawatir. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya justru optimis mengingat Anies belum masuk ke daerah-daerah di Indonesia. Yang kemudian kita lihat di tengah serbuan, di tengah kepungan, di tengah intimidasi, di tengah teror, toh Anies tetap the big three yang menghiasi semua papan survei kita. Jadi itu clear. Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun terus menggodok bakal calon pendamping Anies di Pilpres mendatang. Setidaknya sudah ada 5 nama yang disiapkan untuk mendampingi ex-gubernur DKI Jakarta itu. Hanya saja anggota tim 8 dari Partai Nasdem Sugeng Suparwoto belum mau menyebutkan siapa nama-nama tersebut. Menurutnya meski sudah ada 5 nama yang mengerucut, masih belum ada keputusan final. Pertimbangan dan peluang masih terbuka lebar. Akan menunjuk beberapa orang menjadi kandidat-kandidat. Sekarang saya kuantifisir saja. Sekarang sudah ada 5 kandidat yang sudah mengerucut, tetapi bahwa siapa-siapanya, sekali lagi secara etis belum bisa disebut di sini. Bagian dari strategi kita juga menunggu kandidat yang lain siapa, sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis kalau kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita. Sementara itu dalam rilis survei LSI mengenai elektabilitas calon wakil presiden. Dari simulasi 17 nama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi yang teratas dengan 19,5%. Disusul Sandiaga Uno, AHY, Erick Thohir, hingga Kofifa Indar Parawansa. Tim Liputan MJN.